Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 31, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Sekarang dia mengetahui hubungan antara Aiden Enzo dan Sebastian Chiro, tidak terlalu akrab. Perhatian Alvaro Sol pada Aiden Enzo secara alami menghilang. Satu-satunya hal yang saya tahu di pameran adalah bahwa Sebastian Chiro menganggap serius Aiden Enzo. Sampah semacam itu tidak layak disebut sama sekali. Tidak hanya Alvaro Sol yang menunggu Sebastian Chiro menahan matanya, tetapi semua orang juga menunggu dengan penuh semangat. Sebastian Chiro tidak menolak, membuka kotak brokat, dan tertarik dengan kunci giok di dalam kotak pada pandangan pertama. Kualitas jari giok ini jelas merupakan giok berkualitas tinggi. Lihatlah pengerjaan dan tingkat polesan. Itu tidak modern, seharusnya dari dinasti Qing. Sebastian Chiro bahkan mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya dan melihatnya dengan hati-hati. Langkah ini secara alami akan membangkitkan selera semua orang di ruang tamu. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah kunci giok yang dikirim oleh Aiden Enzo masih asli? Tadeo Sol juga kaget, tapi dia dengan cepat menghilangkan ide ini. Paling banyak, itu adalah sepotong batu giok, tapi mungkinkah itu benda tua? Bagaimana dengan Tuan Sebastian, apakah Anda melihat sesuatu? Alvaro Sol bertanya sambil tersenyum, merasa sangat gugup. Sudah bertahun-tahun dan saya belum merasakan hal itu. Tidak tahu kenapa, itu adalah kegugupan yang tidak dapat dijelaskan, dan bahkan Alvaro Sol sendiri memiliki firasat. Apa yang akan dikatakan Sebastian Chiro selanjutnya sangat mengejutkan. Karena, dari ekspresi halus di wajah Sebastian Chiro, Alvaro Sol dapat melihat bahwa jari giok ini bukanlah giok biasa. Ini adalah Jadeurens dari dinasti Qing. Kemungkinan besar milik Kaisar Qianlong. Sebastian Chiro tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, sangat bersemangat, dan seluruh orang itu bahkan semakin sesak napas. Item Lord Qianlong jelas merupakan harta karun. Selama bertahun-tahun, tidak ada barang dari Lord Qianlong. Sebastian Chiro ingat dengan jelas. Terakhir kali di Kyoto, kaligrafi dan lukisan Lord Qianlong dilelang, dan harga transaksinya 30 juta. Kunci giok ini bernilai lebih dari 30 juta, benar-benar tak ternilai harganya. Qianlong di dinasti Qing. Alvaro Sol tercengang. Dengan mata bulat, mereka menatap lurus ke kunci giok di tangan Sebastian Chiro. Tiba-tiba, semua orang di ruang tamu terkejut. Bahkan orang yang tidak mengetahui barangnya, seperti Geraldine Sol, tahu bahwa benda ini sangat berharga ketika mendengar bahwa itu adalah objek Kaisar Qianlong dari dinasti Qing. Wajah Tadeo Sol langsung berubah suram, apakah sampah itu benar-benar memberikan sesuatu yang baik? Dari mana dia mendapatkan uang itu? Guora, apakah benda ini sangat berharga? Geraldine Sol bertanya pada Guora Lou, yang berada di sampingnya. Jika sebelumnya, Geraldine Sol pasti ingin mendapatkan kunci giok ini kembali. Aiden Enzo ini benar-benar anak yang hilang, apa yang tidak baik untuk diberikan. Guora Lou juga tersipu saat ini. Dia tidak sabar untuk bergegas dan melihatnya sendiri. Dia berkata dengan penuh semangat, ini berharga, sangat berharga. 2 tahun lalu, kaligrafi dan lukisan Lord Qianlong dijual seharga 30 juta. Apa? 30 juta? Geraldine Sol bersemangat dan berteriak keras. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Geraldine Sol, yang buru-buru menutup mulutnya dan tersenyum malu. Tapi Geraldine Sol sekarang memarahi Aiden Enzo sampai mati, sampah terkutuk. Dasar pecundang, 30 juta. Namun, pada detik berikutnya, Sebastian Chiro menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Sol, saya melihat ada lebih dari 30 juta jari giok. Lebih dari itu, satu batu menciptakan 1000 gelombang. Napas Alvaro Sol cepat, wajahnya memerah, matanya menatap jari giok, dan dia berkata sambil tersenyum, Tuan Sebastian, lihat dan perkirakan harganya. Sebastian Chiro merenung, lalu mengangkat satu jari dan berkata dengan sungguh-sungguh, setidaknya 100 juta. 100 juta, bentak. Geraldine Sol mendengarnya, dia pingsan di tempat, dan seluruh orang itu jatuh ke belakang. Untungnya,
Guoralo dan yang lainnya dengan cepat membantu Geraldine Sol ke samping, mencubitnya, menuangkan air, dan akhirnya membangunkannya. Saat ini, tubuh Geraldine Sol lunak, tangannya gemetar tak terkendali, dan dia bergumam, Aiden Enzo, dari mana kamu mendapatkan kunci pas batu giok, 100 juta yuan. Geraldine Sol merasakan kebencian ini dalam hatinya, menatap jari giok, berharap dia bisa menelannya. Jika Aiden Enzo tidak mengirimkannya, itu miliknya. 100 juta, ya Tuhan, tidak, Anda harus mendapatkannya kembali. Geraldine Sol mengambil keputusan dan memutuskan untuk berpura-pura sakit, bersenandung, dan mencengkeram dadanya. Bagaimana mungkin Alvaro Sol tidak melihat trik kecil dari putri ketiganya? Meliriknya dengan dingin, dia berteriak, Geraldine, karena dikirim oleh Aiden Enzo, itu milik keluarga Sol saya. Jika Anda merasa tidak enak badan, saya akan membiarkan yang lain membawa Anda kembali dulu. Memiliki wajah untuk terus berpura-pura, dan buru-buru duduk tegak dengan ekspresi kebencian yang suram. Meskipun Veronica Sol cemburu di dalam hatinya, dia melihat bahwa Geraldine Sol tidak mendapatkan keuntungan apapun. Di sini, Alvaro Sol mengambil kunci giok dari tangan Sebastian Ciro dengan tangan gemetar, yang sangat serius. 100 juta, bagaimana Aiden Enzo bisa mengirimkan barang yang begitu berharga? Tadeo Sol, Hebron Sol, dan Geni Sol juga tampak terkejut dan mengungkapkan pemahaman mereka. Bukankah Aiden Enzo sampah? Bagaimana menjelaskan kunci giok ini? Tadeo Sol meremas tinjunya dengan keras, bocah itu, dari mana dia mendapatkan hal yang begitu baik? Terburu-buru, saya sangat kesal. Tadeo Sol bersembunyi di samping, dan mendesak orangnya dan yang lainnya untuk melakukan sesuatu dengan cepat. Geni Sol juga penuh keraguan, dan tidak mungkin menyamakan dengan Aiden Enzo. Apa yang orang ini sembunyikan? Dan dia kebetulan melihat Tadeo Sol berdiri sendirian di sudut, bermain dengan ponselnya, dengan ekspresi marah di wajahnya. Apa yang akan dilakukan Tadeo Sol? Pikirkan tentang itu. Dia mengangkat teleponnya dan mengirimi Vivian Low pesan teks untuk berhati-hati. Sebastian Ciro melirik wajah kaget semua orang satu persatu, merasa sangat tidak berdaya di dalam hatinya. Mereka mungkin tidak tahu bahwa jari manis 100 juta giok ini hanyalah mainan bagi Aiden Enzo. Tuan Enzo pernah berkata, jangan menonjolkan diri dan rahasiakan identitas Anda. Oleh karena itu, Sebastian Ciro segera menjelaskan, saya pikir Aiden Enzo mungkin membeli jari manis giok ini dari pasar barang antik. Orang ini memiliki mata yang baik. Dia membeli foto pasangan Tang Bohu di Chunsan terakhir kali dari pasar barang antik di sini. Luar biasa, apa yang terjadi? Alvaro Sol bingung. Setelah Sebastian Ciro menjelaskan beberapa kata, semua orang tiba-tiba menyadari, dan tebakan mereka tentang Aiden Enzo menghilang dalam sekejap. Ternyata sampah tetaplah sampah. Saya benar-benar mengira Aiden Enzo memiliki identitas khusus, ternyata seekor kucing buta bertemu dengan tikus mati, dan beruntung. Setelah Sebastian Ciro pergi, Alvaro Sol meminta seseorang untuk memindahkan jari giok itu dengan sungguh-sungguh. Seluruh keluarga saling memandang dan tersenyum. Aiden Enzo yang lemah ini benar-benar idiot. Diperkirakan dia sendiri tidak tahu. Kunci pas giok ini bernilai begitu banyak uang. Benar saja, bahkan jika sampah itu mendapat harta yang besar, dia tidak akan tahu barangnya. Terutama penghinaan Tadeo Sol terhadap Aiden Enzo bahkan lebih kuat. Bajingan semacam ini tidak ada hubungannya dalam hidupnya. Di sini, Geraldine Sol dan Guoralo sangat marah sehingga mereka juga meninggalkan kompleks keluarga Sol. Aku sangat kesal. 100 juta. Aiden Enzo itu benar-benar akan membuatku kesal. Sepanjang jalan, Geraldine Sol terus memarahi Aiden Enzo, sangat membencinya. Rasanya seperti memotong semua dagingnya. Oke, semuanya sudah dikirim. Bisakah kamu masih menginginkannya kembali? Guoralo berkata tanpa daya. Ya, kenapa tidak? Itu diberikan oleh Aiden Enzo, itu milik keluarga kita. Mengapa memberikannya kepada keluarga Sol? Tidak, aku tidak akan pergi hari ini, kamu kembali dulu, aku tidak akan kembali sampai aku mendapatkan jari manis giok. Geraldine Sol memutuskan, keangkuhannya bukan 1 atau 2 hari. Bagaimana dia bisa rela menyerahkan hal yang begitu berharga? Matanya kembali ke sisi Aiden Enzo. Dia dan Vivian Low akan kembali dengan mobil Tergiosiso. Di dalam mobil, Vivian Low sangat berhati-hati. Lagi pula, kaisar bawah tanah kota Sanjiang sedang duduk di depan. Aiden Enzo juga tahu bahwa Vivian Low meragukan identitasnya, jadi dia buru-buru berkata,
Kakak Tergio, terima kasih, bawa saja aku ke rumah sakit. Tergio Ziso panik, tetapi segera mengerti, dan menjawab sambil tersenyum, tidak apa-apa, ini masalah sepele. Datanglah ke tempat saya untuk minum teh ketika Anda punya waktu, dan saya harus menyusahkan saudara Enzo untuk masalah ini terakhir kali. Ada apa? Vivian Low bingung, matanya terus menatap Aiden Enzo, dan diam-diam mencubit daging di pinggangnya. Menggigit bibirnya, dia bergumam, Aiden Enzo, ketika kamu kembali, kamu harus memberiku penjelasan. Kontak mata, Aiden Enzo sangat mengerti, dan merasa kepalanya besar. Saudara Tergio, sepertinya kita memiliki beberapa yang mengikuti di belakang kita. Tepat ketika dia hendak keluar dari desa, pengemudi itu menyadari ada yang tidak beres. Kakak Enzo, apa pendapatmu tentang orang-orang ini? Tergio Ziso bertanya, melirik ke cermin. Jangan memperhatikan mereka. Aiden Enzo berkata dengan tenang, dia mungkin menebak siapa itu, tetapi dia hanya tidak ingin membalas dendam sekarang. Tergio Ziso mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, segera setelah mobil meninggalkan desa, dua van di belakang mereka bergegas dalam satu fase, dan langsung memaksa Mercedes-Benz berhenti. 7 atau 8 pria bertato berotot turun dari van, semuanya memegang tongkat dan sejenisnya. Turun dari mobil. Pemimpinnya adalah seorang pria dengan kepala pendek, udara dingin, memukul dengan batang baja dan berlari kencang, menunjuk orang-orang di dalam mobil dan berteriak dengan keras. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Saudara Enzo, duduklah, saya akan menyelesaikan masalah ini, kata Tergio Ziso, lalu memutar nomor secara langsung, dan berkata dengan dingin, saya di pintu keluar desa Yangjia dan membawa orang-orang Anda ke sini. Setelah berbicara, Tergio Ziso melepas topinya, melepas jasnya, membuka pintu secara langsung, dan berjalan keluar. Aiden Enzo juga tersenyum dan turun dari mobil. Vivian Low akan mengikuti, tapi dia masih ditinggalkan di dalam mobil oleh Aiden Enzo. Adegan selanjutnya tidak cocok untuk ditonton Vivian Low. Siapa Aiden? Enzo, keluar dari sini. Pemimpinnya bernama Monrey, seekor preman lokal di daerah desa Yangjia ini. Pada saat ini, dengan tongkat baja di tangannya, dengan ekspresi garang di wajahnya, dia mengetuk kap Mercedes-Benz dan berteriak, kenapa, kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Apakah kamu tuli? Katakan pada Aiden Enzo untuk bergegas. Datang dan bersujudlah pada saya. Ada juga seorang wanita bernama Vivian Low, cepatlah kembali dengan saya, dan beri waktu yang menyenangkan bagi saudara-saudara. Kalau tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Kamu mencari kematian. Berani mempermalukan Tuan Enzo dan ipar perempuan. Tergio Ziso melangkah maju dan berkata dengan dingin di wajahnya, apakah tidak sabar untuk hidup? Tergio Ziso telah berjalan di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan telah bekerja keras di kota Sanjiang selama bertahun-tahun, dan dia sama sekali tidak takut pada bajingan seperti monyet. Penghinaan datar, sialan, siapa kamu? Apakah kamu memiliki hak untuk berbicara di sini? Kamu masih berbicara keras dengan saya ketika kamu akan mati. Monrey memandang Tergio Ziso dari atas ke bawah, sepertinya seperti anjing, percaya atau tidak. Aku akan memukulmu sampai berlutut dan memanggilku ayah. Namaku Tergio Ziso, menurutmu siapa aku? Tergio Ziso berkata dengan dingin. Mendengar nama itu, Monrey tertegun sejenak, lalu dia tertawa terbahak-bahak, mengangkat tongkat baja di tangannya, dan menunjuk Tergio Ziso dengan arogan. Tergio Ziso, beraninya kamu menyebut namamu Tergio Ziso. Apakah kamu tahu siapa Tergio Ziso? Itu adalah kakak tertua kakak laki-lakiku, kaisar bawah tanah kota Sanjiang. Monrey tidak bisa menahan tawa. Saya tidak berharap untuk pergi keluar hari ini dan bertemu dengan orang bodoh seperti itu. Hei, bodoh, cepat dan buang air kecil untuk melihat diri sendiri dan melihat kebajikan apa yang Anda miliki. Hanya Anda, beraninya Anda berpura-pura menjadi tuan kami. Jika kamu benar-benar Tergio Ziso, aku adalah leluhur kamu. Nada yang besar, kamu hanya mencari kematian. Wajah Tergio Ziso menjadi dingin, dia langsung menyerang, dan naik dan menendang. Monrey tidak menyangka bahwa pihak lain akan menyerang terlebih dahulu, dan ditendang langsung di perut, dan seluruh orang itu mundur beberapa meter sebelum menstabilkan tubuhnya. Sakit perut penuh. Monrey memamerkan giginya, menggosok perutnya, dan berteriak dengan marah, apa yang kamu lakukan? Berikan kepada saya, singkirkan beberapa dari mereka, dan panggil Aiden Enzo untuk mengalahkan saya terlebih dahulu. Dalam sekejap, sekelompok orang bergegas melambaikan pria itu. Akibatnya,
Tergio Ziso membawa 3 penjahat, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, semua gangster ini terlempar ke tanah. Aiden Enzo juga menendang beberapa tendangan, yang dianggap sebagai make-up, dan sisanya diselesaikan oleh Tergio Ziso dan premannya. Tergio Ziso bisa masuk ke posisi hari ini, dan tentu saja dia sangat terampil. Preman di sekitarnya juga dipilih dengan cermat. Secara alami, tinju dan tendangannya tidak sebanding dengan Monrey. Bicaralah, siapa yang memintamu untuk datang? Tergio Ziso menginjak wajah Monrey tanpa menunjukkan belas kasihan, dan langsung menginjak sisi lain. Sialan, aku dari Kakak Graham. Jika kamu berani menyentuhku, Kakak Graham tidak akan pernah memaafkanmu. Mulut Monrey keras kepala, matanya penuh amarah. Chino Graham, Tergio Ziso mencibir dan berkata, bahkan jika dia berdiri di depanku, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti itu. Jangan sok, ketika Chino Graham datang, kamu tidak akan bisa lolos begitu saja. Jika kamu masuk akal, biarkan aku pergi. Kata-kata Monrey, mengutuk dan mengutuk, Tergio Ziso langsung menendang wajahnya, dan hidungnya berdarah di semua tempat. Namun, tepat saat Monrey mengumpat, keempat mobil Range Rover itu melaju, mengerem tajam, dan berhenti tepat di pinggir jalan. Segera, seorang pria kuat setinggi 1,9 meter keluar dari mobil. Dia tinggi dan dipenuhi gumpalan, sangat kuat. Dari mobil-mobil di belakangnya, 7 atau 8 orang turun dengan cepat. Pria kuat itu dengan cepat melihat penonton dengan mata langsung menakutkan. Kakak Graham, melihat orang itu datang, Monrey sepertinya melihat harapan hidup. Dia sangat gembira dan berteriak, Kakak Graham, kemari, datang dan selamatkan aku, Kakak Graham. Petik 2. Kemudian, di bawah tatapan heran semua orang, Kakak Graham berjalan ke arah Tergio Ziso dengan cepat, membungkuk 90 derajat, membungkuk dan berkata, Kakak Tergio. Aku membawanya ke sini, apa yang kamu inginkan? Ekspresi Tergio Ziso diam, anggukan acuh tak acuh. Kakak Tergio, pada saat ini, Monrey seolah-olah telah merapal mantra penahan tubuh, dan dia tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang dilihat atau didengarnya. Terutama ketika dia melihat saudara Graham berdiri di samping Tergio Ziso dengan hormat, Monrey benar-benar bingung, merasa bahwa pandangan dunianya pasti telah menyimpang. Dia membencinya sekarang, menyesal. Keringat dingin mengucur di seluruh tubuhku. Saat ini, meski dia idiot, dia akan mengerti. Orang di depannya benar-benar kaisar bawah tanah kota Sanjiang, Tergio Ziso. Kakak laki-laki legendaris. Monrey terus memohon kepada saudara Graham untuk membawanya menemui Tergio Ziso, tetapi dia tidak memenuhi syarat sama sekali. Tapi yang tidak dia duga adalah dia ada di sini hari ini. Di jalan menghentikan Tergio Ziso, bertemu kakek Tergio yang diimpikan. Apakah Tuhan ini mempermainkannya? Selesai. Semuanya sudah berakhir. Seluruh wajah Monrey berubah menjadi hijau, pucat, panik. Tepat ketika dia benar-benar bingung dan berpikir tentang bagaimana dia bisa membalikkan akhir cerita, dia selalu memuja Tergio Ziso sebagai dewa. Kaisar bawah tanah kota Sanjiang benar-benar berjalan ke arah pemuda lain dengan hormat, sedikit membungkuk, dan meminta nasihat, Tuan Enzo, lihat, apa yang harus dilakukan orang-orang ini. Tuan Enzo, persetan, mungkinkah pemuda itu adalah Aiden Enzo yang ingin dihajar? Monrey benar-benar tercengang, jantungnya sepertinya berhenti berdetak. Tadeo Sol, kau membunuhku. Di mata Monrey, Tergio Ziso jelas merupakan karakter tabu, di kota Sanjiang, hitam dan putih mengambil segalanya, dan kekuatannya sangat besar. Bahkan selama pihak lain menginjak kaki mereka, kota Sanjiang akan terkejut. Tapi sekarang, karakter ini sangat hormat dan berhati-hati terhadap pemuda itu. Orang bisa membayangkan identitas pemuda itu. Monrey hanya merasakan perut bagian bawahnya mengencang, dan tiba-tiba cairan hangat menyembur keluar dari selangkangan, disertai bau busuk. Sekarang, dia ingin mati. Melihat pemuda itu melangkah maju, hati Monrey itu naik ke tenggorokannya. Apakah Tadeo Sol memintamu untuk datang? Aiden Enzo bertanya dengan dingin. Sedikit terkejut, Monrey itu segera menganggukkan kepalanya. Semua trik? Ya. Tadeo Sol yang meminta saya untuk datang, saudara, tolong lepaskan saya bajingan, saya idiot, saya terkutuk. Ini benar-benar bukan urusanku, tolong maafkan aku kali ini. Aiden Enzo sedikit mengernyit, meremas dagunya, dan berkata sambil berpikir, tidak apa-apa, mengapa kamu menghina istriku sebelumnya? Dengan wajah sedih, dia berkata, aku terkutuk, aku salah, saudaraku, saya mohon Anda mengampuni saya,
selama Anda membiarkan saya pergi, saya akan naik gunung pedang dan turun ke laut api, dan aku akan mengikuti pengaturanmu. Bangun, tampar dan tampar wajahmu, jenis yang berdarah langsung. Dia tahu bahwa jika dia tidak melakukan ini, kematiannya akan lebih buruk. Aiden Enzo berpikir sejenak, dan berkata, "Oke. Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memantau keluarga Sol untuk saya. Selama itu adalah setiap gerakan keluarga Sol, laporkan kepada saya. Oke, ngomong-ngomong, temukan kesempatan untuk memberi Tadeo Sol hadiah kembali untukku, kamu harus tahu bagaimana melakukannya." Aiden Enzo mencibir. Monrey gemetar seluruh, dan segera mengerti, berlutut di tanah dan bersujud dengan keras, "Saya mengerti." "Yakinlah, Tuan Enzo, saya mengerti. Saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini." Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo dan Tergio Ziso menunggu orang-orang masuk ke mobil dan pergi. Pantau keluarga Sol, itu hanya ide dadakan Aiden Enzo, karena dia sangat tidak puas dengan keluarga Sol. Dia mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan terhadap keluarga Sol. Lupakan saja, biarkan saja. Jika Tadeo Sol ingin melakukan sesuatu, Aiden Enzo tidak keberatan menghapus segala sesuatu tentang keluarga Sol dalam semalam. Kembali ke kota, perjalanan hari itu melelahkan. Aiden Enzo meminta Vivian Low untuk kembali beristirahat dulu, lalu pergi ke rumah sakit untuk menemani Cheryl. Keesokan harinya, Aiden Enzo berkeliaran di sekitar perusahaannya, dengan santai menginvestasikan 30 juta lagi, dan menyerahkannya kepada Gianavir. Sekarang, setengah dari bisnis pengiriman makanan di kota Sanjiang dilakukan oleh perusahaannya. Tidak mungkin, menggunakan Harley untuk mengantarkan makanan, itu terlalu centil. Setelah meninggalkan perusahaan, Aiden Enzo memikirkannya dan berencana untuk memesan makan malam dengan cahaya lilin. Terakhir kali di rumah keluarga Sol, Aiden Enzo dan Vivian Low memiliki gairah yang singkat di kamar mandi, dan dia selalu sangat mengingatnya. Memang, dia sudah lama tidak berhubungan dengan Vivian Low seperti itu. Setelah memilih restoran Prancis, Aiden Enzo baru saja masuk ketika sebuah suara datang dari tidak jauh. "Aiden Enzo, kenapa kamu di sini?" Melihat ke atas, Aiden Enzo melihat dua gadis, satu tinggi dan satu pendek, berjalan bergandengan tangan. Masih kenalan lama, lebih tepatnya, teman sekelas lama. Amara Frey. Aiden Enzo bertanya dengan heran. "Yo, ini benar-benar kamu. Aku tidak menyangka kita akan bertemu di sini." Amara Frey adalah wanita cantik yang terkenal di perguruan tinggi, dan dia centil, ramping, dengan fitur yang bagus. Sosoknya cukup hot, dan dia berpotensi menjadi gadis sampul. Ketika dia melihat Aiden Enzo, dia terkejut terlebih dahulu, diikuti oleh ejekan dan cibiran. Aiden Enzo ini, ketika kuliah, mengejar dirinya, tetapi gagal. Amara Frey tidak menyukainya, dia hanya menyukai pria kaya. Dia lebih suka menangis di dalam BMW daripada tertawa di atas sepeda yang rusak. "Yah, lama tidak bertemu." Aiden Enzo tersenyum ringan, dan tidak menjawab terlalu banyak. Karena ada kesalahpahaman antara dia dan Amara Frey. Ketika dia di sekolah, dia mengejar Vivian Low dan meminta Amara Frey untuk mengirim surat cinta, tetapi dia salah paham, dan Amara Frey mengira dia tertarik padanya. "Apa? Di mana istrimu Vivian Low? Bukankah kamu keluar bersama?" Amara Frey tersenyum dan menoleh untuk melihat sekeliling, berusaha menemukan sosok itu. "Amara, siapa dia? Dia berpakaian lusuh, dan kamu kenal bajingan seperti itu." Gadis pendek di samping Amara Frey tersenyum ironis, sama sekali tidak menyembunyikan ketidaksukaannya pada Aiden Enzo. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo sedikit mengernyit, gadis kecil ini terlalu kasar untuk berbicara. Berteriak saat melihat seseorang. "Jika aku ayahmu, aku pasti menamparnya." "Oh, Aiden Enzo, ini sahabatku, Jenny Kia," kata Amara Frey sambil tersenyum, dengan ekspresi sedikit menghina di wajahnya. "Aiden Enzo, ini benar-benar cabul, apa yang mereka lihat." Langsung ke intinya, Jenny juga mengatupkan bibirnya, dan memarahi dengan tajam, "Sampah, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tidak pernah melihat wanita cantik?" Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya, tertawa, dan mengabaikan keduanya. Amara Frey menolak. "Saya akhirnya bertemu dengan seorang anak laki-laki di perguruan tinggi yang mengejar saya, jadi saya harus memamerkannya bagaimanapun caranya. Selain itu, putri arogan Vivian Low menikah dengan Aiden Enzo yang tidak berguna."
Saya mendengar bahwa Aiden Enzo sangat tidak bahagia dalam beberapa tahun terakhir, berutang banyak uang kepada orang lain, dan bahkan ingin bercerai. Amara Frey merasa lega, tidak sabar untuk pamer di depan Aiden Enzo dan mempermalukannya beberapa kali. Jadi, dia tidak peduli, dia membawa Aiden Enzo langsung ke kafe sebelah, dan berkata, mari kita minum kopi bersama. Aiden Enzo ingin menolak, tetapi dia tidak bisa menolak. Kursi dipilih, dan mereka bertiga duduk. Amara Frey menunggu sebentar, lalu bangun dengan dan berkata, Jenny, duduklah sebentar. Aku akan memesan kopi. Dia kemudian menatap Aiden Enzo dengan jijik. Pria ini benar-benar tidak tahu bagaimana menjadi seorang pria sama sekali. Dengan dua wanita cantik di sini, dia bahkan tidak tahu cara memesan kopi dan menjadi orang baik. Amara Frey beruntung dia tidak menyukai pria brengsek di perguruan tinggi dan melihat selera pakaian Aiden Enzo, sepertinya dia benar-benar bingung. Di sini, beberapa orang mengobrol sebentar, Gianna Fir datang dari pintu dan mengatakan sesuatu kepada Aiden Enzo. Ketika Amara Frey dan Jenny Kia melihat seorang wanita cantik datang, dan berbicara dengan Aiden Enzo, tentu saja mereka sedikit lebih curiga. Aiden Enzo, siapa dia? Amara Frey bertanya dengan curiga. Mungkinkah itu Nyonya Aiden Enzo? Mustahil, bagaimana dia bisa menemukan wanita secantik itu? Aiden Enzo berpikir sejenak, dan menjawab dengan tenang, manajer perusahaan saya. Gianna Fir juga sedikit mengangguk pada mereka berdua dan tersenyum, halo, nama saya Gianna Fir, dan saya adalah manajer junior perusahaan Aiden Enzo. Jenny Kia adalah orang pertama yang bersemangat. Dia menatap Aiden Enzo dengan mata besar dan berkata dengan heran, Aiden Enzo, kamu benar-benar memulai sebuah perusahaan. Mengapa Jenny Kia bersemangat? Jika Anda bisa membuka sendiri perusahaan, Anda pasti kaya. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan sedikit trik wanita, pria bodoh ini pasti akan jatuh di bawah rok dilimanya. Memikirkannya, Jenny Kia tidak sabar untuk mengambil tas kecil dan berkata untuk pergi ke kamar mandi. Ini sebenarnya untuk makeup. Di sini, Amara Frey juga kaget dan bertanya dengan penuh semangat, Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar memulai sebuah perusahaan? Amara Frey sangat bingung. Dia tidak ingin membuat keributan seperti Jenny Kia, karena dia dan Aiden Enzo adalah teman sekelas dan mengenalnya masa lalu. Sebagai sampah miskin seperti dia, bagaimana dia bisa memulai sebuah perusahaan dan menjadi bos? Apakah ada kesalahpahaman? Meskipun hatinya sangat tidak seimbang, keterampilan dangkal Amara Frey tidak buruk. Dia tersenyum dan berkata, oke, Aiden Enzo, aku sudah 3 tahun tidak bertemu denganmu. Aku bisa bergaul dengan baik, dan aku punya teman sendiri. Aiden Enzo tersenyum ringan, tertawa dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan akan bekerja atau sesuatu, dia pasti akan diejek oleh Amara Frey. Jika demikian, maka pilih sendiri. Bagaimanapun, tidak akan ada banyak persimpangan di masa depan, jadi ayo lakukan apapun yang kita suka. Amara Frey berkata sambil tersenyum, tampaknya berita Arman West tidak akurat. Saya pikir Anda adalah pemain yang buruk, tetapi saya tidak berharap Anda berhasil. Kelihatannya bagus. Dengan senyum menggoda di wajahnya, dia terus mengedipkan mata pada Aiden Enzo dan berkata, pria tampan, jika Anda punya kesempatan, bawa saya ke perusahaan Anda. Saya tidak ada kesibukan baru-baru ini, jadi Anda bisa mengajak saya bermain jika Anda mau. Begitu lugas. Aiden Enzo ketakutan. Amara Frey juga terkekeh, dan segera berkata, Aiden Enzo, kamu tidak datang ke reuni teman sekelas kita 2 kali terakhir, tapi kali ini kamu harus tetap datang. Kebetulan mereka memesan sebuah ruangan di Arc de Triomphe hari ini, jadi kamu tidak bisa menolak lagi. Aiden Enzo sangat terkejut, hari ini. Amara Frey mengangguk dan berkata, ya, bukankah Arman West memberitahu Anda? Aiden Enzo diberitahu tentang 2 reuni kelas sebelumnya, tetapi menolak mereka semua. Karena itu akan terjadi, dia dan Vivian Low berada dalam masa konflik, dan karena dia tidak memiliki status, akan memalukan untuk pergi ke sana. Oleh karena itu, Arman West tidak memberitahu Aiden Enzo selama ini. Tanpa diduga, itu hari ini. Itu memang mengejutkan. Amara Frey menyaksikan Aiden Enzo ragu. Dia buru-buru berkata, karena semua orang telah bertemu, ayo pergi bersama, kita sudah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Faktanya, apa yang dipikirkan Amara Frey di dalam hatinya adalah untuk lebih dekat dengan Aiden Enzo melalui pertemuan ini. Sekarang dia menyesal bahwa dia tidak menyukai Aiden Enzo pada awalnya,
dia tidak menyangka pria seperti ini menjadi calon potensial. Aiden Enzo menyentuh hidungnya, mengangguk dan setuju, oke. Bagaimanapun, Aiden Enzo tidak ada kesibukan di sore hari, dan makan malam dengan cahaya lilin dengan Vivian Low dijadwalkan besok, jadi tidak khawatir. Setelah Aiden Enzo dan Gianavir menjelaskan beberapa kata, yang terakhir kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Setelah tinggal di kedai kopi sebentar, Amara Frey dan Jenny Kia membawa Aiden Enzo ke KTV di pusat perbelanjaan terdekat. Arman West dan yang lainnya karaoke di sini dulu, lalu pergi ke Arc de Triomphe. Amara Frey berkata, dan mengambil inisiatif untuk memegang lengan Aiden Enzo, dan berkata dengan agak misterius. Aiden Enzo, apakah kamu tahu bahwa Alejandro Alban baru-baru ini? Dia juga membuka perusahaannya sendiri, dan telah mencapai omset 3 juta. Kudengar dia berencana untuk mencapai 20 juta tahun ini. Reuni kelas hari ini diatur olehnya. Aiden Enzo tidak keberatan Amara Frey memegang tangannya seperti ini. Dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan wanita ini. Menarik tangan Amara Frey dengan sopan, Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Alejandro Alban juga memulai sebuah perusahaan. Kami sudah lama tidak komunikasi. Wajah Amara Frey sedikit berubah. Aku tidak menyangka Aiden Enzo akan begitu. Dia juga menjadi sedikit dingin, melipat tangannya, meremas kepenuhannya, dan berkata, bukankah kalian teman baik sebelumnya? Amara Frey tahu bahwa Aiden Enzo dan Alejandro Alban sangat baik teman di kelas saat itu, jenis teman yang tidak dapat dipisahkan, seperti kata pepatah. Sekarang mereka kehilangan kontak, mereka pasti berselisih karena urusan Vivian Low. Semua orang tahu bahwa Alejandro Alban juga mengejar Vivian Low saat itu, tetapi kemudian, Vivian Low dan Aiden Enzo kembali bersama. Ini benar-benar iri pada orang lain. Tetapi juga karena ini, Aiden Enzo berselisih dengan banyak teman. Pelacur itu adalah wanita yang merepotkan. Pada saat ini, Jenny Kia juga mengelilinginya, merasa sangat bergosip. Siapa Alejandro Alban? Bagaimana perusahaan yang dia jalankan? Jenny Kia menggelengkan kepalanya, terlihat sangat antusias. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, aku tidak bisa menghubungi setelah lulus. Amara Frey mengangguk seperti cermin di hatinya dan tidak mengatakan apa-apa. Hei, ngomong-ngomong, apakah kamu masih memiliki kontak dengan Gabriel Ruiz? Ada Leonardo Oda dan yang lainnya, kamu tidak lagi berhubungan. Amara Frey bertanya dengan heran. Jenny Kia mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dan sedikit mengeluh, Aiden Enzo, mengapa kamu merasa bahwa kamu dan teman sekelasmu tidak berhubungan? Kamu terlalu pandai berurusan satu sama lain. Kurasa tidak, sangat jelas, tapi Leonardo Oda dan kami masih tetap berhubungan satu sama lain. Sebenarnya, aku tidak terlalu suka berurusan dengan semua orang, hanya satu atau dua teman dekat saja. Aiden Enzo menjelaskan, memikirkan Gabriel Ruiz, dia merasa sedikit sedih di hatinya. Ini Leonardo Oda, saya sudah lama tidak melihatnya, dan saya tidak tahu bagaimana pernikahannya dengan Regina Jin. Terakhir kali dia menangkap Regina Jin di hotel, Aiden Enzo tidak pernah tahu kesempatan untuk memberitahu Leonardo Oda. Takut untuk mengatakan, Leonardo Oda sedih. Saya bahkan lebih takut bahwa Leonardo Oda tidak akan mempercayainya, dan tidak ada saudara yang harus melakukannya di masa depan. Beberapa orang berjalan, segera saya datang ke ruangan, dan bisa mendengar teriakan seperti membunuh babi dari luar. Namun, yang terjadi selanjutnya adalah sorak-sorai, dan bagian luarnya terdengar sangat tidak tulus. Haha, Tuan Alejandro luar biasa. Anda bernyanyi seperti soundtrack aslinya. Saya sangat kagum. Ya, suara Tuan Alejandro harus ikut berpartisipasi dalam suara yang bagus, juara mutlak. Jangan berharap Tuan Alejandro kita kaya dan berbakat, dia masih pria yang tampan, dia pria yang tampan. Sekelompok orang memujinya, tetapi Aiden Enzo malu mendengarnya, dia hanya tertawa. Amara Frey memimpin dalam mendorong pintu dan berteriak ke dalam kotak, semuanya, datang dan lihat, siapa yang saya bawa ke sini. Seluruh kotak terdiam dalam sekejap, dan di bawah lampu warna-warni, mata semua orang tertuju pada orang di belakang Amara Frey. Diam, tidak ada yang bertepuk tangan. Hanya ada beberapa orang yang tersenyum tetapi berkata dengan keras, sialan, Aiden Enzo, sampah, ada di sini. Ini adalah orang yang sibuk. Saya belum pernah bertemu selama 3 tahun, tetapi saya bertemu dengannya hari ini. Aiden Enzo, kamu tidak lucu, kamu terlalu kacau untuk berbicara dengan kami,
kami pasti akan membantu, dan kamu tidak akan berpakaian seperti ini. Tawa, sarkasme, satu demi satu. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.